Oke, selamat datang di Kontrakan 12. Kini terima kasih banyak udah mau nonton setia di channel kami. Oke, hari ini kita kedatangan tamu, seorang talent dari live streaming kita. Kemudian ada lagi dari Mas siapa namanya? Putra Timur. Mas Putra Timur. Mas Putra Timur ini seorang agensinya. Nah, jadi lengkap hari ini. Ada agensinya, ada talentnya. Oke, sebelum itu kita biarkan mereka untuk memperkenalkan diri mereka ya. Oke, yang pertama boleh perkenalkan diri Mbak, dengan Mbak siapa? Kakak. Oh, dengan kakak. Oke, dengan kakak. Kakak siapa? Aku biasa dipanggil CK. Kakak CK. Dari Oke. aku streaming mau mana-mana pokoknya namanya CK, tapi nama asli ada gitu. Oh. Jangan takut disantet. Oh, aduh, takut disantet. Berarti sekarang orang bisa menyantet lewat HP ya. Oke. Kalau dengan sebelahnya ini, Mas yang ganteng ini, Mas siapa, Mas? Mas Putra Timur. Mas Putra Timur. Wow, Putra Timur. Nama aslinya sama juga ada. Ada nama asli, tapi berarti kalau live streaming seperti ini nama asli itu nggak wajib dikasih tahu ya Iya, berarti iya. ya. Oh gitu. Oke, dengan Mas Putra Timur nih aslinya asli mana nih kalau boleh Aku tahu? asli Labuan Bajo. Labuan Bajo, Manggarai ya. Oh, bukan di Malang berarti ya? Bukan Malang ya. Oke. Merantau aja di Malang. Merantau. Oke, bagus sih. Oke, untuk pertama-tama saya secara bergantian untuk menanyakan ya, pertama ke Mbak CK, terus gantian lagi nanti ke Mas Putra Timurnya. Mbak CK ini kalau boleh tahu udah mengenal tentang live streaming ini udah berapa lama, Mbak? 3 tahun. lama. Bulan Februari nanti 4. Nah, Empat. kalau hari ini 3 tahun. 3 tahun. Itu bergelut di pekerjaan itu setiap hari atau sampai ada pekerjaan lain dan ini sebagai sampingan aja? Nggak bergelut, kalau gelut kan berantem. Iya sih, betul saja sih, Kak. Enggak. Ya kalau streaming tuh udah kayak kerjaanku. Ya selama 3 tahun aku anggapnya itu streamer itu sama kayak entertainment ya. Jadi kalau orang mungkin bilangnya ya streaming harusnya sampingan aja, sampai kayak di TikTok tuh ada yang stop give pengangguran. Kata siapa gue nganggur, orang gue kerja, gue ngehibur orang ya kan. Kayak kan kalian punya Google ya, HP kan smartphone harusnya lebih pintar kayak ya kalau emang nggak tahu sengaja cari tahu streamer itu apa. Dan aku pernah searching kok streamer itu masih masuk dunia entertainment yang memberikan hiburan kepada penonton, terus penonton senang, dia memberikan kayak hadiah yang biasa dibilang saweran, gift. Nah itu masuk ke aku tuh masuk gaji. Nah itu host-host itu berpenghasilan dari situ gitu. Jadi kayak ada yang di TikTok biasa dia bilang stop give pengangguran, Ya, ada betul. stop Hashtagnya give seperti ya, itu. jangan biasain minta-minta lah. Kita kayak aku sebagai talent aku nggak pernah minta. Kalau aku lah biasanya aku sih kalau lagi live tuh biasanya aku ngasih kayak aku nyanyi atau enggak aku kan bisa main gitar biarpun nggak jago, sengaja aku main. Ada yang request aku setel YouTube, terus kadang bercanda-canda. Misalnya lagi rame kayak sekarang kan lagi rame misalnya tentang Arema, kayak tadi aku live ya nanya menurut lu gimana cek nih Arema parah banget gitu ya. Aku sebagai host tuh harus ngasih kayak omongan yang positif, bukan malah yang provokator kan. Betul, Nah betul. itu jadi kalau viewers aku suka sama aku, otomatis mereka kayak ya cek kan ini udah kayak teman gue gitu, jadi gue bela-belain nyisihin uangnya buat dia top up. Nah gitu, sampai aku pun punya viewers yang suka nyawer aku kayak bantuin aku tuh kebanyakan dari luar negeri. Tapi dari Indonesia sih, aslinya banyak dari Indonesia tapi dia kerja di luar. Ada juga yang orang Malaysia gitu. Oh gitu. Jadi ya itu tadi makanya kayak menurutku streaming itu nggak seburuk yang orang-orang lihat itu. Oke, iya. Mungkin sebelah mata memandang Iya. bahwa streaming ini kadang kan wah, pekerjaan streaming ini pekerjaan yang kadang itu kan, tapi setelah kita membawa sebuah bintang tamu kita di sini Kakak CK ini menjelaskan bahwa memang betul bahwa sebenarnya itu tentang host itu enggak semuanya yang orang pikirkan ya. Iya. Sebenarnya ya. Sama kayak yang agak rame kan Maiden ya, itu kan sampai kontranya banyak kan, kayak ada yang gak suka. Iya. Itu ngomong kasar. Sama aku sebenarnya 11-12 sama si Medan tuh aku bahasaku tuh terlalu apa ya, kalau buat anak di bawah 17 tahun aku kasar gitu, kayak bego dan lain-lain gitu. Tapi kan balik lagi kan ke siapa yang ngasuh, siapa yang bimbing ya. Kalau masih kecil masa orang tua ngasih HP gitu. Sebenarnya kan bukan salah aku sebagai talent streaming, bukan salahnya si Medan ataupun host-host streamer lain gitu. Kan semuanya kan kayak kakak misalnya udah gede, kakak pun misalnya cowok, kalau mikir
gue mau live streaming yang alim-alim aja, yang ngobrol-ngobrol, yang seru-seru. Tapi ada sisi lain yang kayak orang terbiasa dia kerja sibuk, dia nyari cewek-cewek hiburan, yang liatnya streaming yang seksi-seksi itu kan iya. balik ke pilihan masing-masing lah. Betul, Lu mau berarti, nonton siapa, betul. mau nonton yang positif apa yang negatif, terus kayak bawa dampak anak kecil tuh jadi nonton yang kayak bahasa lu tuh jadi lu yang ngajarin kasar lah. Kita kan ngehibur yang orang 17 tahun ke atas gitu. Iya. Ya anak kecil nggak usah dikasih HP gitu. Kalau saranku buat orang tua ya gitu, Iya. bukan salah hostnya. Oke, jadi kita udah dapat pembukaan lah dari sini tentang host bagaimana pekerjaan mereka itu sebagai pekerjaan buat mereka. Oke, yang kemudiannya aku pengen tanya sama Mas Putra Timur, abang atau Mas nih nanya? Terserah aja. Terserah kalau ini ya. Bebas. Oke, Mas Putra Bebas Timur, santai. Mas Putra Timur. Aku kebiasaan lidah Jawa, Mas. Oh, Padahal aku iya. orang luar, tapi kebiasaan juga lidah Jawa. Iya. Ya, Mas Putra Timur, kalau boleh tahu Mas Putra Timur di sini agensi. Sebagai agensi berarti sebagai naungan buat host-hostnya, betul ya? Iya. Nah, Mas Putra Timur di sini apa sih yang buat Mas Putra Timur ini menjadi agensi ini? Apa motivasi Mas Putra Timur ini? Awalnya sih aku gini jadi host juga kan. Oh, pertamanya host. Pernah jadi host itu kan. Terus aku bergelut di dunia streaming memang 2016 kan. Iya, Dulu iya. aku cuma penikmat doang sih. Penikmat doang. Terus ada temanku kenalan di dunia streaming kan. Nah, ngapain lo main streaming cuma nonton doang? Penghasilan kagak, jadi Iya, spender iya. juga kagak, ya kan? Terus aku berpikir, iya betul juga ya. Nah, udah itu aku masuklah jadi itu kan. Jadi coba-coba itu dulu maksudnya gimana? jadi host itu? gitu. Oh, jadi host. gitu. Oke. Coba-cobalah jadi host gitu. Awal-awalnya emang namanya kalau dunia streaming gitu kan, kalau host laki-laki nggak cuma modal ngomong doang gitu kan. Iya. Jadi susah menarik viewersnya kan. Bulan pertama kok susah gitu kan, gak gajian gitu kan. Lah katanya gajian dunia streaming ini gitu kan. Kok aku nggak gajian gitu kan. Coba ubah lagi trikku kayak gimana mengubah menarik trik ya. viewers gitu kan. Oke ya. Ya udahlah aku challenge gitu kan. Challenge itu kan macam-macam gitu kan. Ada yang mandi, Ya, sampean challenge atau apa nih? coret muka gitu Ya, kan. kalau sampean ini sekarang challenge-nya apa waktu itu? Aku dulu coret-coret muka gitu. Coret-coret muka. Kadang kapar juga, satu tampar gitu kan. Oh. Misalnya 2 bunga gitu kan. Gift-nya itu yang paling kecil gitu kan, katakan gitu. Nah dari situ kok aku ngikut orang terus gitu kan, nggak ada peningkatan gitu kan. Dari situlah aku buka agensi gitu kan. Buka Oke. agensi. Mas Putra Timur, aku nanya lagi ya. Kalau sampean buka agensi itu apakah sampean membutuhkan biaya besar? Apalagi sampean itu kan di sini pastinya misalnya agensi di aplikasi A. Nah, di aplikasi A ini apakah sampean di sini sebagai cuma satu agensi sampean atau banyak? Kalau aku ada 2 sih, ada 2 aplikasi gitu kan. Dua aplikasi yang berbeda berarti. Beda-beda. Aplikasi yang berbeda dari yang satu ini gitu ya, berbeda ya. Oke. Tapi terkadang orang juga membutuhkan duit juga buat agensi kan. Tapi bukan bayar untuk aplikasinya enggak. Ya, oke. Tapi untuk support di awal untuk anak-anaknya biar Oke. cepat naik agensinya gitu. Tapi tergantung trik manajemennya sih kayak gimana, trik agensinya kayak gimana gitu kan. Kalau aku sendiri nggak pernah keluar duit aku. Tidak pernah keluar duit ya, tetap gitu Iya, ya. Oke, pintar-pintar. berarti sampean membuat agensi ini memang pada dasarnya sampean itu sebagai dasarnya pertama itu sebagai talent dulu, host dulu ya. Iya, talent dulu. Intinya kita sebelum punya agensi itu kita tahu dulu di lapangannya kayak gimana gitu kan. Nah, sekarang Mbak Ceka nih, Mbak Ceka nggak pengen tuh buka agensi, mungkin bertambah nih uangnya, penghasilannya bertambah seperti Mas Putra dari pertama cuma host kemudian sekarang bisa buka agensi. Untuk Mbak Ceka ini nggak pengen nggak seperti Aku itu? sih udah bikin. Oh, udah punya, host juga sama, berarti punya agensi juga. Oh gitu. Aku 1,5 tahun jadi host biasa, host baru. Jadi kayak tujuan aku bikin agensi sama sih kayak dia kan kayaknya masa nggak ningkat gitu. Oke, ya Terus betul. kebetulan juga aku mau bantu teman-teman aja kayak cewek-cewek ini yang nggak
yang masih kolot pikirannya kayak kerja cuma di kafe, di resto gitu. Ya kalau emang maksudnya kan ada yang kayak orang-orang kayak introvert banget nggak bisa ngeliat orang banyak, jadi dia kayak ini ya maksudnya. Tapi kan streaming kan menurut aku masih bisa sih buat orang introvert tuh, kayak dia cuma live terus nyetel musik, ngobrol-ngobrol kecil-kecil aja itu udah bisa dia bisa menghasilkan. Dan aku juga punya anak talent itu yang di Malang itu, aku ngambil dapat aku 4 orang itu juga kayak kenal pinggir jalan gitu loh mas. Misalnya aku lagi makan terus aku kenalan gitu. Nah itu ya itu aku ajarin, jadi kayak aku niatnya cuma bagi ilmu aja sih, sama menurut aku itu investasi buat aku nanti ke depannya. Karena kalau aku nikah nih kan nggak mungkin suamiku nanti ngerestuin aku masih nge-live di saluran orang, digombal-gombalin orang. Kayak aku suka pakai baju yang kayak misalnya pakai baju yang agak seksi gitu. Enggak seksi. Maksudnya kayak tank topan gitu. Maksudnya yang nggak melebihi batas lah. Emang itu kan fashion aku kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin suamiku mau ngeliat aku dilihat terus dibayar orang gitu. Jadi aku menurut aku ya udah, jadi nanti pas aku udah nggak live, aku sama suamiku jadi kayak kontrakan sistemnya. Aku cuma duduk diem doang, anak-anakku live, aku catat gajinya, aku kirim gajinya, kan aku dapat persenannya. Berarti secara dasar yang saya dapat di sini, mungkin saudara-saudara kita yang nonton ini bisa mengetahui bahwa kita itu sebenarnya ada tahap ya, ada tahap dalam pekerjaan ini. Sebelumnya kita menjadi host, kemudian meningkat ya jadi apa? Jadi pencari talentnya itu, jadinya namanya apa? Agensi. Untuk Mbak Ceka lagi, saya bertanya lagi nih Mbak Ceka. Saya tuh dulu pernah mendownload sebuah aplikasi yang seperti itu juga. Kita nggak perlu sebutlah aplikasinya apa. Nah di situ itu banyak yang tentang mohon maaf ya, sampai buka-bukaan, sampai mereka itu benar-benar buka-bukaan loh, dan itu tidak di-banned. Nah itu tidak di-banned. Nah gimana itu kok bisa sampai seperti itu ya? Misalnya agensi pula apa? Sebuah aplikasi ini kan kadang kan kita kan yang pastinya kan kalau yang vulgar pastinya ada di banned, sehingga orang lain beranggapan oh kamu download ini loh, di sini banyak cewek-cewek yang kayak gitu. Nah itu tanggapan sampean gimana untuk hal seperti itu? Tanggapan sampean mungkin kedepannya untuk aplikasi-aplikasi itu apakah dibiarkan memang seperti itu, atau sekarang ini berdampak negatif loh ya, bukan positif, berdampak negatif. Ada yang sekarang itu mereka buka baju, ayo tonton saya mau live sebentar lagi, saya mau buka baju, itu pokoknya. Nah kan itu kan banyak tuh seperti kayak gitu. Nah tanggapan sampean yang sampean bilang kan kalau sampean memang 18 plus, ada 18 plusnya, tetapi sampean memberikan yang setidaknya masih menggunakan yang tadi sampean bilang nggak terlalu vulgar, masih menggunakan itu. Nah tanggapan sampean yang terhadap orang yang buka plus itu gimana? Gimana ya mas ya, kayak semua kan hidup tuh kayak milih masing-masing ya. Mungkin kayak kita kan gak ada yang tahu dia sampai jual, anggapannya bahasa kasarnya dia sampai jual badannya untuk ditonton orang, mungkin karena kayak aku juga punya talent sih, dan aku nggak nyebutin nama ya, kan rahasia gitu. Jadi intinya dia sampai belain kayak gitu, aku tanya latar belakangnya kenapa ya, karena ya gue butuh buat kayak dia ngontrak, terus habis itu bapaknya, orang tuanya ada yang sakit gitu. Terus ada lagi kayak dari yang agensi lain ada yang kayak gitu, aku tahu ceritanya adiknya masih kuliah terus dia yang biayain, orang tuanya nggak bisa biayain. Jadi kayak aku sih gimana ya, kayak nggak bisa bilang mereka kalau salah emang jangan salah. Nah itu kan kayak nggak patut buat dicontoh, terus itu dosa gitu kan kalau kita yang beragama. Tapi kan balik lagi ke mereka, itu udah jalannya mereka, dosanya mereka, aku nggak ngurus gitu. Tapi kalau soal aplikasi sih sebenarnya tuh semua aplikasi ada peraturan banned gitu loh Kak. Nah tapi kan balik lagi kayak aplikasi ini kan ada admin, ada talent manager, ada yang bagian apa tuh yang satpam buat banned, pasti ada di banned. Tapi kan dia nggak 24 jam karena yang jagain itu juga manusia gitu. Ada jam kerjanya gitu. Makanya kebanyakan host yang kayak gitu tuh yang buka-bukaan itu dia live-nya malam, tengah malam, subuh, karena nggak ada yang jaga, aplikasinya nggak ada yang jaga. Dan tapi itu kalau cerita itu sebenarnya aplikasi banyak kok yang udah sering kayak nggak boleh
nggak boleh di Nggak Play bisa Store, lagi. diblokir Iya. Kominfo, terus ada yang sampai nggak bisa dibuka lagi harus pakai VPN. Itu Iya. hukuman buat aplikasinya sebenarnya. Ya apalagi di Indonesia kayak gini sebenarnya udah ketat sih, cuma namanya kayak gitu kan apa ya, kayak dia ya nggak mau, itu penghasilan gue masih cuma gara-gara post yang kayak gitu aplikasinya tutup. Paling kayak waktu di aplikasiku tuh diketatin doang, jadi diperingatin nggak boleh ada lagi yang kayak gitu, tapi masih ada yang nakal. Masih ada yang nakal. Soalnya sampai ada yang masuk penjara. Iya benar. Yang berita-berita Waktu- iya. kemarin. Beberapa bulan yang lalu ya, Iya, ada tahun yang kemarin. masuk penjara ada karena aplikasi apa M lah pokoknya itu Iya. aplikasi itu ya. Betul ya. Oke bagus. Jadi gini Mbak, itu kan kadang seorang nonton live streaming seperti itu tuh dibilang pemersatu bangsa. Betul sih, para Iya. lelaki apalagi banyak yang pascol-pascol di luar sana itu senang nonton Iya. kayak gitu. Sebelumnya kalau boleh tahu Mas Putra pascol atau enggak? Pascol itu sebenarnya bukan akun, kebanyakan di dunia streaming kan kata pascol itu kan akun kecil ya. Iya. Aslinya itu pascol itu kata lain tuh pasukan col gitulah ya kan. Oh iya, nggak apa-apa disebut pasukan coli gitu. Pasukan coli aja. gitulah. Kenapa disebut pasukan coli dulu kan? Karena kebanyakan itu yang akun kecil-kecil itu yang buat gitu. Yang kayak Thai Timur. Orang yang baru tahu dunia streaming, jadi dia pikir tuh ini mah cuma senang-senang doang kan, bisa buka-bukaan apa segala macam. Istilahnya melampiaskan nafsunya dia aja. Dia pikir itu. Gitu kan. Tapi saya ini ya nanya ya, saya nggak mau berdebat, ini nanya. Saya di sini nanya sebagai penanya. Tapi kan setidaknya meskipun mereka akun kecil, mereka yang bilang buka baju dong, buka celana dong, atau buka apa dong, kayak gitu itu yang memulai pertama yang di hostnya sendiri itu mereka udah menggunakan pakaian-pakaian yang buat orang-orang tuh ngerasa wah orang ini bisa dibuat bahan kayak gitu. Nah itu gimana itu Mas? Sebenarnya itu trik setiap orang ya merekrut viewers gitu kan. Jadi dia biar dia penasaran dengan pakaiannya dia, seksi apa segala macam kan, kalau cewek kan. Kalau laki mungkin beda lagi dengan santaannya dia, atau di challenge apa segala macam gitu kan. Ya sebenarnya sih di dunia nyata, di dunia real juga kan pakaian seksi kan biasa-biasa aja gitu kan. Oke, Cuman si Pascol ini yang agak aneh aja sih menurutku gitu kan. Oke. Kok gitu aja bisa nafsunya tinggi gitu. Aduh asik. Ya oke. Jadi kita udah dapat nih pertanyaan dari jawabannya dari Mbak Ceka dan Mas Putra. Gimana bahwa sebenarnya yang namanya pascol itu sebenarnya di dunia streaming dunia mereka ini, bahwa pascol itu orang-orang yang belum pernah mengikuti live ya, orang-orang yang belum pernah live gitu ya. Yang belum pernah live. Ya. Oke. Baru live Mas. Iya. Baru itu apa, mengenal dunia streaming. Baru mengenal. Oke, baru mengenal. Mohon maaf kalau saya salah, saya dibenarkan. Mungkin Mas saya Putra. kira ya di dunia streaming ya semuanya negatif gitu kan. Oke, iya. Di situ ada yang positif, memang ada banyak juga yang negatif kan. Yang sudah diakui sama Kominfo juga banyak Banyak, kan. oke. Ada pun yang masih ilegal kan. Rata-rata yang sudah diakui sama Kominfo tuh ada di Play Store gitu kan. Oh, di Play Store. Oke. Kalau nggak diakui biasanya download lewat Pakai portal link. gitu kan, pakai link, pakai atau link. apa gitu kan. Nah, jadi kita juga jelajah juga yang negatifnya gitu. Mas. Tapi yang pakai link kadang lebih menyenangkan mungkin ya. Oke, ini aku pengen tahu nih. Penasaran, bahkan bukan pengen tahu lagi, penasaran. Tadi Mbak Ceka bilang bahwa dari host bisa naik ke agensi. Nah, penghasilan terbesarnya selama Mbak Ceka jadi host itu berapa sih? Kalau boleh tahu. Nah, penghasilan terbesarnya Mbak Ceka. Tangga lah, nggak enak tuh diutangin. Wah, kita kan tahunya kan pekerjaan seperti itu. Mungkin yang banyak yang di luar sana yang nggak paham ya, mungkin ya teman-teman yang nggak paham, ngapain sih cuma kayak gitu-gitu aja, paling dapatnya coba berapa, mungkin kan kayak gitu. Sehingga ini sebagai bukan pekerjaan, tetapi ini sebagai tontonan biasa buat mereka. Mungkin sehabis dari podcast kita ini banyak nih yang pengen, Mbak Ceka saya hubungi ya, saya pengen jadi talentnya sampean. Wah. Nah, kalau boleh tahu berapa nih penghasilan terbesar hingga terkecilnya yang pernah sampean alami selama sampean
mengikuti live streaming ini? Dari aku kalau paling kecil dulu ya. Iya, paling kecil Dari dulu, awal Guys. aku merintis streaming sih aku pernah dapet cuma 1 juta. Itu Aku paling tuh kecil. menurut aku udah bersyukur, puji Tuhan. Iya. Kayak Mm-mm. lu kerja di kafe, orang disuruh-suruh dimaki-maki, belum berantem sama temennya 1 juta gitu kan. Iya. Belum bensin gitu, ini di rumah doang gitu, cuma modal paling wifi. Aku dulu belum pakai wifi, pakai kuota Kuota, ya. ditotalin 300.000 ya, anggaplah kuota-kuotanya 700. Terus pas udah lama, aku udah 3 tahun streaming, puji Tuhan, Tuhan ngasih aku rezeki tuh udah sampai 2 digit. 2 digit. Selama aku 3 tahun aku nabung bisa kebeli rumah. Wow. Mantap nih. Jadi Ya. di sini gue, waduh, pengen besok jadi host aja gue. Nggak capek-capek kerja, nggak capek-capek podcast kayak gini. Terusan gue harus kerja capek-capean dari pagi sampai malam. Gue podcastin orang kayak gini juga. Sampai pagi sampai malam. Oh iya dong, gue kerja itu dari pagi sampai malam. Nah terus gue podcastin orang juga kayak gini. Ini penghasilannya 1 hari, 1 bulan atau 1 hari itu? 1 bulan. 1 bulan, penghasilannya 1 bulan bisa 2 digit. Bayangkan. Berarti ini bukan permainan yang biasa, bukan istilahnya bukan sebagai sampingan, tetapi ini benar-benar real pekerjaan yang selama ini kita pandang sebelah mata. Oke. Untuk Mbak Ceka paling tingginya tadi 2 digit ya Mbak Ceka ya, paling tinggi 2 digit. Sekarang Mbak Cekanya bisa membeli rumah sendiri. Itu beli rumah itu di mana? Di kampung halaman Mbak Ceka? Enggak, di Malang sini. Oh di Malang. Ya jadi sebenarnya mama dulu sih yang nalangin. Jadi Iya. aku kalau kredit ke orang kan takut mama tuh aku suka kelupaan gak bayar atau males bayar. Jadi ya gitu deh. Jadi mama yang bayar, aku yang nyicil ke mama tiap bulan. Wah, ya Tuh, jadi bagus. sekarang sih udah lunas gitu. Betul, jadi Tuhan itu ngasih rezeki itu lewat apa aja. Yang penting Iya. kita benar-benar menjalani sebuah pekerjaan itu dengan senang hati. Betul sih. Iya. Oke, beri oplos lah buat Mbak. Oke, kita lanjutkan ke Mas Putra nih. Mas Putra ini aku pengen tahu nih penghasilan Mas Putra dari terkecil sampai terbesarnya Mas Putra sampai sekarang udah jadi agensi. Itu berapa? Sebenarnya kalau disebut sama juga kayak mbaknya. Wow, Mulai dari kecil. Mas Putra bisa Enggak, sampai 2 digit maksudnya juga. masih mulai yang terkecil. Mulai yang terkecil gitu kan. Maksudnya kita juga kan manajemen kan kita kan punya anggota juga kan, admin itu lapangan gitu kan. Jadi kita gaji admin juga. Terus kita pokoknya bagi 3 lah gitu kan. Jadi gaji admin untuk kita sendiri, terus untuk support lagi host. Iya, iya. Jadi istilahnya duit untuk agensi itu bagi 3 itu. Gitu. Aslinya itu kalau host kan dia itu dapat normal gitu kan, paling potong agensi sekian persen, terus untuk aplikasi sekian persen, semuanya itu untuk host udah kan. Sementara kita kan bagi 3 lagi, jadi masih banyak yang kita mikirin gitu. Enggak, yang saya tanyakan Belum ini lagi operasi sama Mas mahalnya. Putra ini Mas Putra. Waktu pertama host, Mas Putra host, penghasilan Mas Putra host itu berapa? Paling kecil sampai bisa. Ini belum ke Paling agensi lah ya. kecil itu ya 1 jutaan. 1 juta paling kecil. Bayang paling kecil sama berarti semuanya itu dari live streaming itu berpenghasilan per bulan itu bisa 1 juta ya. 1 juta, kadang kurang juga gitu kan. Kadang pernah kurang. Ya pokoknya standarnya 1 Tapi juta. standarnya segitu. 1 juta berarti pernah mengurangi dari 1 juta berarti paling kecilnya Paling perkiraan kecil sekitar 750 lah. 750.000. Ya, lumayan 750 paling per kecil bulan itu gaji 750. standar udah di industri. Kalau Mas Putra nih penghasilan terbesarnya berapa? Penghasilan terbesar pokoknya lebih dari 1 juta lah, 1 juta ke atas lah. Nggak usah disebut lah. 1.100.000. Mohon maaf Mas Putra, jangan marah ya. Kita kan santai. Oke. Mungkin 1.050.000 guys. Oke. Bisa jadi. Pokoknya 1 juta lebih lah. Tapi saya tahu kok Mas Putra ini terima pasti lebih dari 2 digit, mungkin 3 digit ya. Amin. 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 aja lah. Oke, aminkan aja. Oke. Jadi untuk pertanyaan masalah penghasilan, aku di sini cukup terkejut sih dengar dari Mbak Ceka bilang tadi penghasilan sebagai live streaming itu mulai dari awal menjejak karir sampai akhirnya sekarang udah punya agensi sendiri itu bisa menghasilkan 2 digit guys. Lumayan mantap. Saya benar-benar mantap. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak, dengan Mas yang terakhir, aku pengen tanya sesuatu tentang live streaming.
Nah, sampean ini kan sering di dalam live streaming. Pernah nggak nih sampean buat Mbak CK-nya ya? Pernah nggak Mbak CK-nya itu dirasa bahwa penonton atau netizen ya? Apa nganggapnya mereka itu penonton? Viewers itu melakukan pelecehan seksual, tapi pelecehan di dalam tulisan, mungkin di dalam bicara, pernah nggak Mbak CK alami sehingga membuat Mbak CK ini mengalami kemarahan atau depresi ngerasakan atau dibuang biasa aja, anggap biasa, itu gimana tanggapannya? Berarti tuh yang aku nganggapnya pertanyaannya dukanya aku di streaming ya. Oke, dukanya betul lah. Kalau aku sih dukanya cuma kayak gini ya Mas, kalau streaming itu aku host sama cewek. Kalau cowok kan mengadakan challenge, kita asik, cowok viewers yang cowok pun nyawer seikhlasnya nggak minta apa-apa. Tapi kalau aku sebagai cewek pasti nggak munafik juga, pasti viewers aku kan kebanyakan cowok, pasti support aku, antara dia suka konten aku, antara dia suka misalnya suka badan aku, antara suka bercandaan aku, ataupun suka pengen milikin aku, tuh banyak kayak gitu. Jadi makanya banyak orang nyari jodoh tuh di streaming, apalagi orang kayak kakak misalnya kerja nih sibuk banget yang kayak di kerja biasanya kayak misalnya yang di pelosok-pelosok kan gak kenal cewek-cewek ya. Aku sih sama 3 tahun tuh kayak nyimpulin gitu lah, intinya viewers aku kebanyakan orang-orang kayak gitu, orang cowok-cowok yang bisa dibilang kayak dia nggak punya teman cewek, kesepian, akhirnya dia nonton aplikasi sampai dia tuh mikir ya gue kalau mau nyari cewek di streaming gitu. Jadi dia take and give, jadi dia pengennya dia nge-give dapat apa yang dari aku gitu, entah itu misalnya badan aku, entah sosial media aku kayak nomor WhatsApp, Instagram atau apapun, entah sekalipun itu cinta aku buat ke dia gitu. Jadi kayak aku juga berapa kali aku punya kayak deket pacaran sama orang streaming gitu, kayak yang habis nyawer aku gitu, karena yang kayak terbiasa mungkin karena dia nonton aku ditemenin dia, aku hidup juga disawer dari dia, jadi anggapannya kayak ya dia nafkain aku lah gitu. Tapi dukanya ya aku jadi kayak hidup aku tuh sekarang 70% streaming dunia halu, 30% dunia nyata gitu. Jadi kayak teman real aku tuh udah dikit, kayak aku ketemu Kak Reiki aja udah jarang banget dari sekian tahun gitu. Kayak aku udah sibuk di rumah cuma live. Jadi temen aku cuma di Instagram, di aplikasi streamingku, di WhatsApp atau di Line kayak main Mobile Legends bareng gitu. Terus kayak aku tuh jadi kayak apa ya, nggak bisa publis apa-apa. Kalau aku publis aku punya pacar, itu viewers aku pasti kayak ya CK udah punya pacar, udahlah gue males deh nonton gitu. Dia juga udah ada yang nafkahin, udah ada yang biayain, jadi ya udahlah gitu, cuma sekedar nonton aja CK nyanyi lucu, mungkin dia nggak akan nge-give aku. Jadi makanya dukanya cuma karena itu aja sih, kayak aku namanya cewek mungkin susahnya gitu, kayak nggak bisa, apalagi aku bukan yang host yang suka jual badan buka-buka, aku cuma jual konten, tapi kan nggak bisa selamanya aku jual kayak gitu juga, kayak challenge nggak mungkin badan aku sanggup challenge tampar atau yang challenge mandi lumpur, aku kan cewek gitu. Jadi iya emang jadi kayak ya udah pasti mentok-mentoknya kayak cinta-cintaan, gimana caranya viewers aku suka sama aku, kagum sama aku, dia nge-give aku, makanya aku nggak pernah kalau aku deket sama orang atau punya pacar nggak pernah publis. Sebenarnya aku pengen gitu kayak punya pacar terus publis, tek-tekan, repost-repostan ya sekarang tuh udah nggak bisa gitu loh Mas. Jadi dukanya sih menurutku kayak susahnya di situ aja. Jadi hidup aku udah kayak terlalu dikontrol sama viewers lah gitu, terlalu menjaga privasi buat viewers, udah bukan buat aku lagi. Namanya dunia artis juga gitu kan, kayak hampir sama lah ya. Kayak artis rela ngelakuin apa aja sampai rela mutusin dia bakal nikah sama siapa ya karena penontonnya setujunya ya lu harus sama dia gitu kan. Nah, itu kan yang baru-baru ini. Sama kayak di streamingku juga gitu. Dukanya itu aja sih, kalau soal yang lain-lainnya aku senang, kalau nggak senang mungkin 3 tahun gitu. Wow, betul ya, berarti ada dukanya juga. Bahkan ada dampak yang besar juga ya dari situ. Dampak yang besar tadi Mbak CK udah bilang bahwa apabila kita mengenal dunia maya ini 70%, sedangkan dunia nyata hanya 30%. Ya cukup dampak sih. Kalau Mas putranya sendiri bagaimana itu? Suka dukanya sampai, tapi Mas putranya sendiri nggak sampai 70% kan, nggak mengenal nggak sampai 30% kan mengenal dunia nyatanya.
Enggak juga sih. Enggak juga ya. Setengah lah. Setengah ini, waduh. Aduh kakak, setengah ini bahaya bang. Oke, bisa ceritakan nggak suka dukanya bang Ya, Putra ini? suka dukanya banyak sih, banyak macam-macam lah. Apa pernah disuruh buka baju? Pernah juga? Pernah Pernah? challenge kan. Wow. Challenge ya, suruh buka baju. Kalau kita di challenge ya suka-suka viewer saja, selama dikasih ibaratkan koin ya, koin sama dengan uang lah, uang untuk kita ya suka-suka dialah tua apa raja gitu kan. Oke, dia raja. Jadi- Dia ngasih, dia terserah nih kita dia minta apa gitu Iya. ya. Nah, dia minta apa namanya challenge kan. Oke. Challenge buka baju boleh gitu kan. Itu nggak kena Yang penting banned gak tuh. usah buka celana aja gitu. Nggak kena banned kalau buka baju gitu. Ada yang Ya. dengar juga beberapa aplikasi yang Kominfo udah setujui ya, Kominfo dukung. Itu katanya ngerokok aja nggak boleh katanya. Iya, tergantung juga sih. Hmm. Ada kadang kita jual buka baju ke Bennett gitu kan. Tapi udah ke Bennett itu tetap dibantu sama dia. Tetap gitu. dibantu. Nah, tetap disabar oleh itu kan. Oke. Paling ke Bennett berapa menit gitu kan. Ya dukanya Mas Putra ini sampai apa yang terjadi yang benar-benar terjadi dukanya? Dukanya ya pernah live selama sebulan gitu. Live kan. itu apa? Live streaming. Live Oke, gitu kan Ah. selama sebulan. Tapi nggak target gitu kan. Jadi nggak gajian gitu kan. Sia-sia kan kerja gitu. Oh kan. iya betul Itu dukanya di situ. Betul Mas Putra. Ya. Di situ. Jadi Mas Putra ini juga sama, pastinya semua orang dalam bekerja memiliki duka ya, memiliki Iya. duka. Tetapi hasil dari duka itu mereka bisa mendapatkan kesenangan. Nah contohnya dari mereka bisa menghasilkan apa yang mereka inginkan, membahagiakan orang tua. Tapi resikonya juga ada. Nah setiap pekerjaan pasti ada resiko. Jadi jangan bilang wah itu enak, itu enak, itu enak. Setiap orang pasti punya resikonya masing-masing. Ingat itu, semua pekerjaan. Oke, terima kasih untuk viewer-viewer kita yang sudah menonton di Kontrakan 12. Terima kasih banyak. Terima kasih dari kami semua di sini. Makasih Mbak Ceka. Ya, makasih ya. Makasih Mas Putra. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like dan komen punya kita di Kontrakan 12. Terima kasih banyak. Goodbye.